Baik, kita akan langsung membahasnya pemirsa dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini sudah ada Prof. Gun Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam Prof. Gun Gun. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Mas Kirdi Putra yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Selamat malam. Baik, saya ke Prof. Gun Gun terlebih dahulu ya Prof. Kalau kita melihat narasi yang beredar di publik dalam konteks komunikasi politik ini, apakah betul ada semacam rekayasa komunikasi ataupun juga rekayasa narasi politik yang memang sengaja disebarluaskan begitu? Jadi begini ya, politik itu kan terkait dengan persepsi. Jadi ada namanya CPM dalam komunikasi politik itu, Communication of Privacy Management. Dan itu biasa, semua aktor politik pasti sadar bahwa dia bertarung bukan di ruang hampa, tapi bertarung dalam pergumulan kepentingan politik. Dan masing-masing pihak kan membuat narasi. Jadi kalau dibilang ini adalah pertarungan narasi, ya memang akan ada pertarungan narasi. Politik di satu sisi adalah tindakan memengaruhi orang lain. Kalau kemudian apakah ada agenda besar, nah ini strateginya namanya equivocal communications. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi barusan itu adalah satu strategi diplomasi. Biasanya tujuannya untuk satu, menurunkan tensi, tekanan dari berfokus pada dia untuk kemudian menjadi perbincangan lain. Kan berarti kan Pak Jokowi sedang mention nih ada satu agenda besar, sehingga kemudian publik mencari-cari tahu agenda besar apa dan siapa yang kemudian berada di agenda besar itu. Ini kan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri dari seorang Pak Jokowi yang mungkin 2,5 tahun lebih itu diterpa isu ijazah palsu ini. Sehingga dari sisi komunikasi politik Pak Jokowi juga mencoba untuk membuat semacam narasi. Ada agenda besar gitu kan. Nah sekarang kan tidak diperjelas juga agenda besarnya apa dan kemudian kepentingan politik siapa saja. Dibikin ngambang, itu nampak bahwa ada manajemen ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Itu ada teorinya, itu Aum strategi teori ya, yang kemudian kalau kita bicara soal uncertainty anxiety management, kalau misalnya ada tekanan seperti ke Mbak Tiara, orang ada banyak statement yang menekan, maka Anda mekanisme pertahanan diri yang dilakukan misalnya dengan cara, oh ya itu orang sedang berupaya untuk bisa melemahkan saya, sehingga kemudian dia bisa semacam exit ya, exit strategi secara politik untuk kemudian publik mencari tahu apa nih dan siapa gitu, sehingga kemudian fokus pada ijazah palsunya sedikit bergeser. Baik. Kalau kita melihat dalam konteks komunikasi politik, respon yang demikian ini dampaknya akan seperti apa ya kira-kira ke depannya? Karena kita juga belum tahu nih sampai kapan kira-kira kasus ini akan bergulir. Menurut saya dampaknya itu pada upaya Pak Jokowi kan memengaruhi halayak ya, lewat loker kognisi istilahnya. Jadi bagaimana kemudian mengisi loker kognisi publik lewat informasi yang diharapkan jadi top of mind mereka. Berarti dampaknya adalah pada knowledge yang dimiliki oleh halayak. Nah tapi menurut saya karena informasinya sangat-sangat sedikit, maka itu lebih tidak ditunjukkan dampaknya pada publik. Tapi lebih, publik dalam arti umum ya, tapi lebih pada permainan war, psychological war dengan elit. Bisa dipahami nggak ya? Maksud saya Mbak Tiara, ketika misalnya saya menyampaikan pernyataan itu seperti ke masyarakat pada umumnya, tapi sebenarnya yang saya bidik itu adalah lingkar elit tertentu gitu. Tapi karena Pak Jokowi biasa menggunakan tadi CPM tadi ya, manajemen privasi komunikasi tadi, dia tidak akan mengeksplisitkan nama, tidak akan mengeksplisitkan kelompok. Cuman dia berupaya untuk menurut saya bermain ya komunikasi yang sifatnya jauh lebih punya muatan war. Jadi siapa kira-kira yang dituju? Ya saya nggak tahu ya, tapi kan bacaan politik akhir-akhir ini kan ada kelompok yang sedang berupaya memverifikasi ijazahnya. Kemudian ada juga mantan-mantan atau purnawirawan TNI yang sedang memainkan peran politiknya lewat DPR begitu. Dalam konteks ini adalah rencana pemakzulan Gibran. Dan ketika misalnya wartawan bertanya tadi, kan ada semacam jembatan emosi tadi Mas Kirdi disampaikan. Jembatan antara persoalan yang sekarang sedang dialaminya, yaitu tekanan terkait dengan ijazah palsu, dengan kasus yang sekarang bergulir politik ya, bukan hukum di DPR. Belum, karena belum resmi menjadi sebuah
usulan yang kemudian dibahas dan kemudian diketuk menjadi salah satu agenda di DPR. Nah, tentu ini harus dibaca juga dalam landscape politik nasional. Jadi dua isu ini sebenarnya isu yang sekarang sedang berada dalam perankingan isu oleh halayak. Nah. Kan ingat gak? Salah satu semacam pola Mas Kir di dalam komunikasi politik itu pada saat media meranking satu isu, maka isu itu berpotensi di ranking sebagai isu penting oleh halayak. Nah, apalagi kalau kemudian sekarang banyak juga sumber-sumber informasi non media mainstream seperti media sosial yang cepat sekali kemudian bisa melakukan diseminasi informasi. Nah, posisi ini menurut saya akan berdampak pada persepsi halayak. Kalau ditanya misalnya apa dampak dari pernyataan Pak Jokowi tadi? Ya dampaknya adalah diskursus publik. Diskursus publik. Tapi kalau kita spesifik berbicara mengenai 2029 memang betul masih lama begitu. Apa tapi pengaruh yang mungkin bisa ditimbulkan ya Prof ya dari timing dan juga framing yang saat ini terjadi dibentuk kemudian terjadi secara terus-menerus begitu? Menurut saya ada prakondisi hari ini dan tidak langsung terhubung sebenarnya dengan 2029. Maksud saya prakondisi hari ini itu apa? Ada dua. Pertama adalah mekanisme pertahanan diri Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, bagaimanapun Gibran itu politik asosiatifnya kan dengan Pak Jokowi. Sehingga dua isu ini pasti dua isu yang sekarang sedang dilakukan namanya istilahnya apa ya? Instrumental conditioning. Pengondisian instrumental lewat satu tentu jaring-jaring politiknya seperti para relawan yang masih juga di macam-macam media memberikan semacam klaim-klaim yang khas dari apa yang kemudian dipersepsikan bahkan dinarasikan oleh Pak Jokowi. Misalnya lewat projo, lewat joman, lewat macam-macam tuh. Ini kan prakondisi dalam konteks pertarungan narasi kan. Nah, yang kedua hubungannya tadi dengan Gibran karena Gibran ini kan bukan hanya wapres hari ini. Tapi adalah orang yang punya tentu perencanaan masa depan politik yang kita suka atau tidak suka, terlepas dari afiliasi politik masing-masing, itu akan dijadikan semacam tokoh hari ini dan tokoh hari masa mendatang. Tokoh hari ini dan tokoh masa mendatang. Masalahnya adalah ada yang berupaya melegitimasi, ada juga yang berupaya mendelegitimasi. Pertarungannya terjadi di situ. Oke, menarik jika kita berbicara ini terus bergulir sampai kita tidak tahu ya. Ada yang kemudian menduga minggu depan ini sudah ada tersangkanya, ada yang juga menduga bahwa ini akan masih terus berlangsung beberapa bulan ke depan. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan selain nama Pak Jokowi ini memang terus diingat oleh masyarakat? Ya begini ya, yang paling diuntungkan tentu mereka yang punya satu strategic planning. Karena politik itu soal intensi. Iya kan? Selain persepsi ada intensi untuk memengaruhi dan mengendalikan power. Kan begitu? Siapa yang berkepentingan dengan mengendalikan power? Selain yang legitimate power Pak Prabowo, tentu adalah kekuatan-kekuatan real politik yang sekarang tentu memiliki para wakilnya di DPR. Artinya partai politik. Kan membaca partai politik, pergerakan aktor-aktor partai politik ini penting. Kenapa? Karena misalnya sekarang berada dalam satu kongsi belum tentu selalu seirama. Betul nggak? Nah, belum lagi misalnya mereka aktor yang punya kepentingan kontestasi elektoral 2029. Jangan berpikir 2029 itu lama. Ya kan sekarang 2025 itu sudah banyak yang mulai ya mengambil positioning. Sekalipun berada dalam satu kongsi politik ya dengan Pak Prabowo, tapi bisa jadi kepentingan politiknya berbeda, apalagi presidensial threshold itu sekarang kan berubah gitu ya. Kalau kemarin kan tinggi sekali ya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Nah sekarang kan berubah tuh sehingga akan banyak aktor yang punya kepentingan untuk maju gelanggang pertarungan. Proses itu menurut saya tidak bisa ditunjuk hanya satu atau dua kelompok. Tapi kita bisa baca mana sekarang yang melakukan legitimasi dan mana yang melakukan delegitimasi sebagai bagian dari berada dalam posisi politiknya yang aman, baik secara politik dengan kekuatan politiknya maupun individunya. Contoh ya, pemakzulan belum tentu ujung dari pemakzulan itu adalah jatuhnya Gibran. Bisa jadi delegitimasi Gibran. Iya kan? Nah, siapa yang punya kepentingan dengan proses delegitimasi Gibran? Banyak tentu. Tapi apakah salah atau tidak, itu akan kembali kepada pertarungan pembuktian-pembuktian.
Sehingga di satu sisi bicara politik itu bicara persepsi, tapi di sisi lain adalah tindakan politik yang diverifikasi. Nah contoh misalnya aktor politik yang ada di DPR. Sekarang Mbak Tiara lihat, apakah satu produk mungkin nggak terjadi? Misalnya seperti pemakzulan, berujung sukses atau tidak, tergantung pada sikap para politisi di DPR juga. Kalau dihidupkan, oke jadi. Ya. Dan itu bisa aja jadi guliran isu yang kemudian real dan menekan Gibran. Sekaligus kalau menekan Gibran juga menekan Pak Jokowi gitu loh maksud saya. Baik, ini kan banyak sekali ya belakangan ini narasi politik, kemudian juga narasi hukum, Prof. Gun-Gun, yang bisa dikatakan agak kabur begitu ya, bagaimana kemudian ini masyarakat ataupun juga publik memaknainya. Nah, kita memfilter ini seperti apa ya untuk kemudian mendapatkan informasi yang bahkan dari segi bahasa tubuh saja ini masih susah untuk diartikan begitunya arahnya kemana? Ya memang gini ya, kita butuh satu kerja kolektif untuk membangun political literacy mainstreaming. Jadi memang isu-isu yang apa namanya, sebut aja isu-isu pinggiran yang dipaksakan menjadi isu-isu utama dan itu menegasikan isu-isu yang jauh lebih besar, itu kerap dimainkan oleh para elit. Contoh misalnya, harusnya isu ijazah palsu itu kan lebih cepat selesai. Betul. Tapi kemudian bergulir sehingga kemudian publik teralihkan perhatiannya dari isu-isu yang jauh lebih substantif dan jauh lebih besar. Dari sisi hukum maupun dari sisi politik kebangsaan. Iya kan? Contoh misalnya isu hukum mana yang sebut aja di ranking sebagai isu penting sekarang. Nyaris semua berada di bawah isu soal ijazah palsu. Padahal banyak sekali isu tambang, ya isu lingkungan ya, kemudian mungkin isu kebocoran anggaran di banyak sekali daerah, itu terlupakan. Ada sih, tapi kemudian isu itu lagi-lagi menjadi isu minor, tidak kemudian menjadi isu mainstream dalam dua tahun setengah atau bahkan mungkin intens dalam 1 tahun belakangan ini. Nah maksud saya publik, menurut saya bisa diberi semacam pilihan apa, itu bergantung pada para opinion maker. Dan media juga, tanggung jawab media untuk merankingkan isunya apa gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Kirdi atas perspektifnya dan juga Prof. Gun-Gun ya. Kita nantikan bersama bagaimana kemudian ujung dari kisah ini, karena seperti yang dikatakan tadi bahwa ini nampaknya akan terus bergulir sekalipun juga dengan kasus-kasus yang lain begitu ya. Bisa jadi Mobius strip. Oke, kalau dari Prof. Gun-Gun. Terima kasih semuanya, sehat selalu Bapak-Bapak.